Udah ya, udah gosipnya ya. Udah belum itu? Sudah bro, Fix udah. Udah. Nggak perlu lah langsung ini perkenalannya. Iya, udah Saya, udah. saya Salsabila Rama Junita dengan akhiran NIM 42 A1 D1240042. Saya Siti Rahayu dengan NIM A1D1240040. Saya Andi Ratna Putri dengan NIM A1D1240036. Saya Zahra Latroha dengan NIM A1D1240038. BBOP lah. BBOP, bincang-bincang orang penting. Hari ini kita bahas apa? Kita Lesson membahas 2. lesson Bab 2. Ini tuh tentang oh ya, tentang CP. yang kemarin yang kita bikin. Jadi CP yang mau kita bahas tuh bisa tak dibuka dulu? Ya, ayo kita buka dulu. Buka dulu. Nanti kalau udah ini sih. Desain pembelajaran, oke? Ini berarti yang minggu kedua bab 2. Aku mau buka lagi bentar loh. Buku ajar bab 2. 14 berarti jam. Kan CP. Pakai apa aku tuh yo? Video operasional. TP. Buku ajar. Tunggu ya, kita kirim ke Loh, kan yang ku kirim itu sudah include lesson 2 Iya, yang penting. Tugas 2.2. Listen to Ananana. Sebenarnya di pertemuan 2 nih kita tetapkan konteks proyek itu tadi kan soal kelas kita kelas 3. Iya. Kita kelas 3 Kayak kelas B. ngefix kan gitu nah. Mapel Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan capaian Topik. pembelajaran Topik kita tentang Membaca membaca bermakna. Indonesia bermakna. Ya kan? Nah, membaca bermakna tuh ialah yang di dalamnya tadi gagasan pokok tuh dah sih? Ya enggak? Hah? Ada ide gagasan pokok tuh lah. Itu termasuk apa enggak? Ide gagasan pokok. Iya. Kan membaca bermakna tuh. Enggak. Terus Membaca bermakna tuh tentang pemahaman langsung. Iya enggak? kayak bukan asal-asalan baca. Iya, bukan asal-asalan baca. Bentar lo ya. Topiknya membaca bermakna. Iya. Kalau masalahnya apa? Masalahnya Itu yang di file yang aku kasih. tapi sebenarnya membaca bermakna tuh include dah sih semuanya. Kalau semisal membacanya asal-asalan, kita tidak tahu makna di situ, tidak tahu apa yang disebut. Berarti dia kayak membaca sekalian memahami gitu. iya, Iya, betul. betul. Iya, iya. Sekalian memahami. memahami iya. Dia paham nggak sih arti di dalamnya. Ambil CP yang relevan. Tadi kita ambil CP. CP. Kalau Membaca bermakna tuh membaca dengan pemahaman yang dapat digunakan kepada kegiatan sehari-hari atau mengaitkan dengan pengetahuan yang sebelumnya dipelajari. Semisal kayak membaca di sini tuh bukan sekadar membaca dongeng atau membaca cerita saja, tapi ini mampu meningkatkan, membaca bermakna tuh mampu meningkatkan pemahaman mereka dalam mengerjakan tugas-tugas soal yang banyak bercerita gitu kan, soal bercerita. Kayak semisalnya nih, Ani membeli kelereng 3 biji. Lalu dia bermain dengan Andi, memenangkan 3 kelereng lagi. Saat pulang ke rumah, Ani membeli lagi 5 kelereng. Berapakah jumlah kelereng Ani? Nah, anak-anak sulit membayangkan dan sulit memaknai dari maksud cerita tersebut. Kayak mereka tuh nggak pernah dihadapkan langsung dengan soal-soal cerita. Mereka hanya tahu membaca saja. Jadi kayak ada satu teks, satu paragraf, kita suruh baca. Coba kamu Andin baca 1 paragraf. Mereka belum tentu ngerti apa yang dibaca. jadi maksudnya tadi tuh kan yang contoh itu tuh
lebih ke MTK Dasis. Mm-mm. Cuman kalau berarti dia membaca bermakna apa enggak, buktinya kalau dia bisa jawab berarti dia membaca bermakna. Mm-mm. Kalau Karena dia dia bisa memahami. jawab, Dia iya, memahami dia kalau memahami. jadi kalau misalnya dia nggak paham Nggak Nggak bakal bakal dia bisa bakal bisa jawab. Itu dasar dari semua soal-soal yang bakal mereka dapatkan di kegiatan sehari-hari mereka. Oh, berarti intinya betul kata Mbak Yu juga, membaca bermakna tuh membaca sambil memahami. Terus juga yang saya bilang apa sih mengaitkan sama kehidupan sehari-hari itu nah, ya kan? Soalnya bermakna sering kita pelajari. Jadi dia tuh tidak cuma nyebutin kata-kata yang sering disebutin, tapi dia tuh betul-betul paham Iya, sama paham. isi bacaan yang dibaca. Iya betul. What do you mean? Pastikan versi mutakhir. CP kita tadi CP-nya apa? CP kita tadi bentar. Itu pokoknya kita pas B kelas 3 CP kita Minimak. adalah yang di minimak. Nah, capaian pembelajarannya itu yang di ketiga. Ini yang pertama tuh peserta didik mampu memahami ide pokok gagasan suatu pesan lisan, itu bukan karena pesan lisan kan. Yang kedua, informasi dari media audio, teks aural, teks yang dibacakan atau didengar. Nah, yang ketiga nih kita yang ambil. Aural nih apa kan? Aural tuh audio dan oral. Oral tuh mulut, audio tuh pendengaran. Di permen halaman 113. Dan instruksi kita ngambil yang mana Sal? Kita yang Kita yang aural tuh. aural. Teks yang dibacakan atau didengar. Dibacakan nih dia yang baca anak murid. Dia yang membaca. Oh iyalah. Dia yang mendengar. Oh, Permen halaman berapa? 113. Itu bahasa Indonesia tuh. Yang pasti lebih menyimak. Berarti kita yang menyimak. Tapi kalau menyimak tuh bukannya apa berarti menyimak? Dibacakan berarti kita yang bacain ya sih? Dibacain sama orang lain. Ya kan, Sal bukan dia yang baca. Enggak. Ini sama kayak kita tuh menganalisis apa ya gitu ya. Misalnya kita kayak melaporkan temuan dongeng yang sudah dianalisis gitu nah. Itu kan yang analisis kan gitu. Tapi ini menyimak. 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 Dia Teks yang menyimak itu dibacakan dulu. dan atau didengar. Dia mendengar. Mendengar dulu baru dia mulai baca. Gimana ya? Itu kan bukti dia menyimak. Berarti Misalnya kayak awalnya dibacakan dulu gitu kan? iya, misalnya nih kita ngebacoin kan, dia mendengar. Kita ngebacoin dongeng kayak mana cara menggambarkan ekspresi setiap karakternya. Oh ini dia marah, oh ini dia senang, oh ini dia sedih gitu misalnya. Nah dengan dia dengar tuh tadi, dia bisa gak niruinnya? Dia bisa, dia nyimak gak sih itu tuh sedih, itu tuh marah gitu. Berarti maksudnya kalau yang CP ini tuh anak murid kita kasih sesuatu biar dia dengar, ya kan? Dengar dulu. Nah nanti abis itu baru dia peragain apa yang disuruh misal gitu. Kayak mengulang gitu. Iya kan, menyimak, mendengar, membaca, menulis, ya dak? Ada yang kayak apa nah, sih? menyimak Bacanya ini kayak kan nyambung gitu ya? Apa kayak mana? enggak dong. Menyimak tuh sekarang nih kalian nyimak aku, kalian nanggapin, kalian paham nggak? Nah itu menyimak. Kalau bisa menanggapin dan sesuai konteks berarti dia menyimak. Iya pak, menyimak nih gimana ya? Dia mendengar, dia melihat, dia Merasakan. paham. Tapi kita kan membaca bermakna dah sih. Itu membaca bermakna juga. Itu menyimak. Membaca bermakna kan ini dibaca. Ya sih? Coba coba. Coba kita lihat dulu. Jingok. Membaca, soalnya membaca dan memirsa aku baru nih. Membaca dan memirsa itu yang bawahnya. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dan dengan pola kombinasi huruf yang telah digunakan dengan pasti. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru atau kosakata bahasa Indonesia serapan dari bahasa daerah, dari teks yang dibaca atau tayangan yang Coba di yang menyimak tuh tadi baca lagi. Peserta didik mampu memahami ide pokok Memahami suatu pesan. ide pokok, koma,
setelahnya itu masih Di masuk pokok konteks suatu memahami pesan. tuh. Sebenarnya apa ya, agak lain di sini tuh karena dia tuh ada lisan tuh mah. Iya. Iya kan? Karena ada lisan. Padahal ini pokok waktu SD kita jarang yang pasti yang lisan kita Betul, didengar. Pasti kita baca kan? Ya kan? Paling mendengar tuh kalau Lisan. nulis dikte. Lisan sama ngebaca sama ya. Maksudnya kita dapat pemahaman tuh kita pasti dari baca gitu nah, bukan didengerin dari guru yang baca atau guru kasih Aku audio. dengerin kawan aku ngebaca seko-seko. Mana tadi CP-nya? Di ntar aku ingat lagi ya. Aku pahamnya tuh dah siswa memahami. Dia tuh ide pokok dari lisan bla 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 dah. Koma. Itu masih termasuk memahami tuh. Sampai ke aural. Informasi, ya kan? Koma informasi bla 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 bla. Sudah tuh koma apalagi memaknai apa tadi? Aural tuh udah kau cari tadi. Hah? Aural, audio dan Audio dan oral. oral tuh apa? Oral di mulut, audio tuh telinga, apa ya, kayak pendengaran. Oral tuh ya bicara. Membaca bermakna. Tapi kayak mana ya? Aku membaca bermakna. Bentar, kita cari coba. Nanti aku Masuk takutnya kemana? Kakak permasalahin. Mana yang membaca bermakna? Di sini nih ada juga nih Apa? fase B untuk usia mental kurang lebih 7 tahun kelas 3 dan 4 SDLB, tapi tidak tahu pelajaran apa. Di sini dia menyimak juga. Peserta didik mampu merespon perintah atau arahan sederhana dengan menggunakan bahasa lisan atau isyarat dalam hal mencentang, menggambar, membuat coretan yang bermakna, dan atau melakukan sesuatu. Coba yang membaca. Karena menyimak tuh emang dua cakupannya. Dia mendengar, memahami, baru menanggapi. Aku takutnya gini, kan kita topiknya membaca bermakna. Membaca. Membaca bermakna itu sama kayak apa ya, meaningful learning. Iya, tapi kalau kita ngambil CP yang menyimak tuh nanti ini. Membaca bermakna tuh meaningful learning tuh dia memang beneran melakukan secara langsung. Nah, Beda sama melakukan- autentik. melakukan secara langsung, masalahnya kalau misal di sini tuh lisan gak sih? Tidak. Coba lah kau baca yang di menyimak tuh. Peserta didik mampu memahami di pokok suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural, teks yang dibacakan atau didengar. Jadi kayak teks ini dibacakan, jadi dia tuh cuma dengar deh kayak benar-benar menyimak. Gitu. Dibacakan kan, jadi kan Dibacakan. dia tahu itu kan sama kayak apa namanya, anak-anak tuh dengerin kita mendongeng. Iya, dia cuman apa ya, dia yang pasif gitu nah. Iya, ada kegiatannya yang aku SS tuh. Tak, aku takut tuh dia ada sejalan deh sih. Kan membaca Maksudnya? bermakna. Membaca bermakna tuh meaningful learning lah. Masalahnya membaca. Membaca, Iya, ada membaca. bentuk teksnya Membaca. gitu, nah, Dia ada tulisannya, dia yang baca, baca. dia yang baca. Kalau Bukan. menyimak kan kayak kita mendengarkan secara lisan gitu dah sih, Iya, bukan membacanya. membacanya. Bukan. Kita menyimak tuh tidak harus selalu mendengar baik. Kita tuh melihat juga. Jadi kayak apa yang dihasilkan secara bermakna tuh tadi? Apa yang dihasilkan dari membaca bermakna tuh tadi? Dia menanggapi, berarti dia paham. Kayak di sini menyimak, membaca bermakna tuh bukan mau kita nih dia membaca, tapi membaca bermakna tuh dia membaca untuk memahami. Dan masih menyambung itu. Kalau misalnya Membaca dia tuh baca, tidak selalu kayak apa ya, kita membaca kadang kita membaca baik, bukan itu membaca tuh ada di atas situ tuh siswa diharapkan mampu membaca lancar setelah melewati bla bla bla, ada di situ. Jadi beda itu membaca bermakna tuh meaningful learning. Aku tahu pengertian membaca bermakna. Cuman kalau misal kita ngambil topik membaca bermakna, tapi kita ngambil CP-nya yang menyimak, kayak kurang nyambung gitu nah. Tidak nyambung iya. Iya. Terdidik. Karena di bawahnya Coba ini pun dicari. membaca dan memirsani. Iya kan kemarin dulu ya. B apa sih tadi BBOP? Oh, Nah, iya.
Nih, kegiatan utamanya nih, menyimak cerita yang dibacakan guru dan memberikan pendapat, membaca teks dan memirsa gambar tentang kegagalan dan saling menyemangati. Itu di CP apa? Nggak di CP, ini di buku guru. CP-nya? CP-nya yang tadi, yang aku bilang tadi, aural tadi. Ini yang aku SS. Nah, Nih kegiatan utama. menyimak cerita yang dibacakan guru. Terus menyimak nih. Menyimak cerita. Nah, Bab ini tiga baru nih. masuk kalau membaca teks dan memirsa. Ya, Membaca teks dan memirsa itu termasuk yang kedua. Nah, ini masih masuk bab 3, Soleha. Pengobatan. Mungkin bab 3 cuma tuh CP-nya. Membaca teks dan memirsa. CP-nya ini Ambil yang 3, di bab 3 itu, Beb. Tengok lagi. Di komanya tuh, nah, komanya tuh itu. Sudah sejalan ini kok. Menyimak nih, ini menyimak masih. Nih kan berbicara. Bentar. Yang ini menyimak, membaca, berbicara, menulis. Nih, menyimak, membaca, sebelahnya berbicara, menulis beda. Kalau membaca emang benar-benar yang dari elemen membaca. Ini beda elemen nih, 4 nih. Nih, lihat. Iya, tapi itu masih kegiatannya itu. Masalahnya kayak nggak nyambung itu nah. Membaca bermakna tapi CP-nya di apa namanya tuh di Menyimak. Kalau menyimak kan tidak melakukan, saya orang yang dilakukan. Kayaknya itu tuh masuk, itu tuh gak masuk yang di sini, ini nah yang di sini. Pada akhir PSBB, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitar melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra. Peserta didik mampu membaca itu dengan masuk fasih dan lancar. Ya itu yang di atasnya kan. Tapi dia tuh di atasnya, tidak masuk ke dalam yang kolom. Kalau kita waktu sama Ibu Sari kemarin tuh Ya, di atasnya di alam ya. Bukan ambil yang di atasnya ya. Ini unsur bahasa Indonesia atau gimana namanya? Menyimak, membaca. Itu kegiatan apa kemarin tuh Itu mah yang sama Pak Eko. Iya. Ada apa? Dia ada yang menghasilkan sama ada yang Ada namanya di itu ada produktif apa sih dah? produk iya. Produktif tuh yang menulis, Yang melakukan menulis sama berbicara dah. menulis, berbicara, menyimak, Membaca. Menyimak. punya kita tuh masuk tapi tidak di kolom yang di Apa sini. yang di atas dah? Apa di atas dah yang kita ambil. Seingat kami yang sama Bu Sherly itu yang di atas. Di atas ya. Iya tidak sih? Memiliki kemampuan. Oh, kalau kata AI ya, istilah bermakna sebenarnya bisa masuk ke keduanya, baik membaca maupun menyimak. Namun secara teknis keduanya berada di bawah payung besar yang sama, keterampilan reseptif. Berikut adalah penjelasannya agar lebih jelas. Persamaan keterampilan reseptif, membaca bermakna dan menyimak bermakna sama-sama bertujuan untuk menerima dan mengolah informasi. Keduanya menuntut proses kognitif yang sama, yaitu decoding atau mengubah simbol huruf atau bunyi menjadi makna. Asosiasi menghubungkan informasi baru dengan skema pengetahuan lama di otak. Perbedaan inputnya, media untuk membaca bermakna itu tulisan atau visual. Terus kontrolnya, pembaca bisa mengatur kecepatan mengulang baris yang sulit atau berhenti sejenak. Konteksnya bergantung pada tanda baca, pilihan kata, dan struktur teks. Terus kalau menyimak itu medianya bunyi atau auditory. Kontrolnya, penyimak harus mengikuti kecepatan pembicara kecuali dalam rekaman. Terus konteksnya bergantung pada intonasi, penekanan suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Kayaknya kalau misalnya kalau dia mau menyimak itu dia mau menyimak bermakna aja, membaca bermakna. Dalam membaca, kesimpulannya jika ada bermaksud bermakna, jawabannya adalah tergantung konteks aktivitasnya. Namun jika dalam konteks literasi dasar, istilah membaca bermakna lebih sering digunakan sebagai lawan dari membaca teknis hanya mengeja bunyi tanpa tahu artinya.
Apakah Anda sudah mengatasi kurikulum sekolah dalam atau mungkin persiapan bahan ajar? Mampu membaca Jadi itu apa? Membaca bermakna. Yang tadi kamu liatin kamu itu apa gimana? Itu di buku guru. Nah, tengok Itu udah aku SS semua bro. di grup ya. Iya. Wah, itu di buku siswanya pun tadi tuh ada yang di bab 3 tuh kan. Iya, bab 3 memang aku ngambilnya dari situ semua. Tapi nggak tahu nih yo. Aku gitu ganti jadi literasi. mana yang kok SS yang mana? Ada banyak itu. Iya, saking Ini nah. 20. oh Ini bagian pertama. Membaca teks dan memirsa gambar tentang kegagalan dan saling menghormati. Itu dalam babnya bro. Yang itu kan, membaca Iya. teks dan memirsa gambar tentang kegagalan dan saling menyemangati itu. Itu masih masuk kan ke kita. Tapi itu nih konteksnya ada pelajarannya. Kita kan masih kayak ngawang-ngawang begitu nah. Jadi aku ganti gimana nih? Kita membaca bermakna kemarin tuh kita ganti. Di situ ada apa? sebenarnya kita nggak perlu ganti kalau misalnya mau membaca bermakna. Di CP-nya kita bisa bawa. Ambil yang bawah. Iya, Yang kita kita bukan membaca pakai dan- yang menyimak, Iya, pakai yang membaca dan memirsa. Baca dan nggak bisa. Yang mana sih? yang besar tadi mampu membaca kata-kata baru. Suara kau kurang kedengaran tuh. Huruf yang Iya, telah Pak. dikenali di kata. Halo. Waktu di AI deh, kau udah terdeteksi kau ngomong tuh. Kau tuh tengok pasif di situ. Ah, suara Dede sama Ayu yang paling aktif aku, kedua Dede, ketiga Ayu, kau terakhir. Sumpah. Iya. Padahal kan dia jawab terus, kan? Ngomong terus kan, tidak terdengar sama dia. pada Termisahkan. Soft spokennya di kalau di sini yang memahami itu tuh ada di fase C tapi pada fase C Gimana sih? peserta didik mampu memahami Coba pesan tunjukin. lisan atau informasi dari media audio, audio visual dan isi teks oral. Yang mana yang nak diambil? Maksudnya berarti kelas 4 membaca ya. Kelas 5. Coba tengok yang di membaca pemirsa yang paling cocok sama kita yang mana? Pemirsa. Pemirsa. Mampu membaca Pemirsa tuh apa kata-kata sih? baru dengan- Ada waktu itu dijelasin ya kan? Benar guys, pemirsa. Pemirsa tuh menonton, melihat. Ya. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru. Itu materi kamu kemarin gak sih? Kosakata baru itu memaknai itu. Bahasa daerah dari teks yang dibaca atau nah, mana lagi nih? Ada lagi nggak? Samping. Samping kanan kan? Kanan kiri Kita kanan peserta kiri. didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi dan puisi anak dalam enggak dan teks narasi. Inilah peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi. Nah itu. Ya itu. Itu yang mana? Tadi ganti. Oh, yang di sebelahnya guys, yang di bawahnya halaman 114. Coba yang Oh iya, kita dipotong. nggak baca yang ini tadi. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi. Iya. Kita salah. Itu itu yang di bagian membaca dan memirsa. Coba bisa nggak disalin itu? Bisa. Nah, kasih ke WA nanti aku ganti. Itu tadi tidak ini ke anu. Nyalinnya dari yang awalnya atau yang bagian itu baik? Peserta didik mampu memahami pesan itu beda. Ya kan? Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, Ya, teks itu. narasi Itu dan paling puisi pas anak banget. dalam bentuk cetak atau elektronik. Yang peserta didik mampu memahami ide pokok Sampai koma aja. sampai titik, titiknya sampai elektronik. Sampai koma. Tapi itu satu kesatuan. Iya. Tidak, bro. Kita kemarin tuh ngambil per koma. Tapi CP itu beda deh, bukan yang ini Sal. Kalau yang ini kayaknya sampai titik. Peserta didik mampu Tapi itu sampai titik masuk kok semuanya. ide pokok, menurut kami. ide pokok dan ide pendukung. Nah, bahkan yang memahami ide Ide pokok pokok. juga ada di sini. Ini peserta didik mampu memahami pesan dan informasi Tapi ini kalau misalkan nyampe sampai titik kayak banyak nian dari teks narasi ke puisi langsung. Iya, Coba betul kok kok. dulu udah Peserta didik mampu dari ini kan TP nih. Kayak capaian untuk TP kan. Siapa kok? CP-nya ya lah yang sampai titik, TP-nya baru yang koma-koma. Iya. Gitu dah. TP itu secara CP itu secara garis besar, TP itu yang dibagi sampai bisa 6, bisa 7 enggak sih? Berarti Berarti sampai koma doang ya ini. Peserta didik mampu memahami
Untuk TP ya. Kakek apa nih? Ada elektronik ya nih. Kalian kasih ke ini deh, ke grup. Nanti aku ganti semuanya jadi TP-nya nih. Terdidik mampu memahami Sayang ide pokok. Ini ada juga nih yang ide pokok dan ide pendukung. Ini kalau mau kami kirim di pengumuman. berarti permen-permen ini kurikulum ya? Iya. TP-TP-nya tuh sudah. Capaian-capaian. Aku udah dulu mikirnya itu tuh suka-suka guru. Iya, kami juga. Kami pikir CP, TP tuh ya udah sih guru yang semuanya tuh udah diatur ya udah. Tapi kebanyakan guru-guru kita tuh menyesuaikan. ngajar yang ada di buku tuh. Iya. Tidak ada buat ini. Karena menurut aku walaupun kayak kurikulum berubah juga, ya kayak gitu lah. Berarti gitu lah. kalau kita CP-nya ini tadi yang udah ketemu tadi, berarti memang sesuai sama yang di buku. Di buku tadi kan udah ada tujuan pembelajarannya udah sih. buku Barulah sesuai. ininya ya. Buku guru, buku siswa yang SS-an dikirim Mbak Yu. Dikirim ke asal juga deh. Aku udah ada gitu, biasanya enggak sih? SS-an yang dari kami. Nih. Mana Oh ya? iya. Tuh, TP-nya udah diturunin gini nak. Kalian berarti berbicara. Mana, Dek? Oh, ini yang berbicara. Udah di pengumuman kami kirim. Ini berbicara, Dek. Bukunya yang mana sih? Ini buku. Polin. Polin. Stop kata aku. Orang selamatan kita polin. Dengar dah ya suara masjidnya? Ya udah apa-apa Suara lah. masjidnya dengar sih. Suara kita nggak kitanya. tahu. Polin dong. Apa kita dengar lah kalau polin. Kayak kita bikin itu. Oh ini casan tap ya? Hah? Iya. Tapi kan sama banget. Aku pakai ini dulu sampai rusak putus nanti ganti. Bisa ya pakai ini? Iya, kan sama aja. Oke, sama aja Aku Type C. pengen ganti casan yang 45 watt, please. Aku udah sabar pakai yang punya aku tuh. Berapa watt yang sekarang? Lama ya, 45 watt. Iya. Bahasa Indonesia kawan seiring, buku panduan guru. Yang ada TP itu dia apa? Buku panduan Ini guru apa? chattingnya. Apa anak-anak? Yang di SS Kasal ya sih? Yang banyak nih. Ini buku siswa deh. Kalau yang kita pas sama ibu tuh yang pakai taksonomi itu CPTP. iya, TP TP. TP, iya, TP. TP aja. Jadi kita kalau ini kita buat yang ini pakai taksonomi juga enggak? Pakai taksonomi dulu. Belum. Sebelum Sebelum- yang belum sebelum- apa? Taksonomi belum. Solo tuh yang 1, 2, 3 tuh apa? Yang 4, Dio yang pertama level 1, level 2, Iya. ini 3, 4, 5, 6. Kalau yang C1, C2 itu dia apa? yang C1, C2 kita pakai. Itu belum. Taksonomi belum beda sih. Kalau yang solo tuh dia ada 4. Iya. Yang pertama untuk C1, yang kedua C2, yang ini C3, C4, yang ini C5, C6. Enak, tapi kalau mau kata kerja yang banyak itu mending Belum. ya kan? Solo emang kayak terbatas gitu, nanti lebih spesifik. Terbatas. Kayak kita harus tahu. Mungkin S1 belum ada sih. Taksonomi udah sih. Waktu itu dia mau bikin Yang TP baca dan membaca kan? Membaca dan memirsa kan? Kan lo observasi. Ya, membaca dan memirsa. Pemirsa. Memang sebenarnya mereka dosennya sama siapa sih? Stop. Pak Hendra. Stop ya yang gitu. Kerekam. Nah, nanti terpancing. Boleh. Bayangin bapak tuh terpaksa dipanggil polin kan? Kalian ngapain? Jadi elemen yang tepat tadi membaca dan memirsa. Iya. Ganti dari yang menyimak tadi. Iya. Jadi menyimak. Iya. Nah, Sorry. stop. Azan. Itu tos dulu dah. Dosa. Kami izin dulu azan. Izin break. Peserta didik musik masa sudah.
SD ini sekarang masih pakai itu kok. Pakai taksonomi belum kan? Iya. Kita apa ya? Itu harus aktif semua. Kita tadi membaca dan pemirsa ini kan ada kayak pengulangan gitu kan, dari ide pendukung pada teks informatif dan teks narasi. Teks informatif dan narasi ini maksudnya apa guys? Teks informatif dan teks narasi. Informasi itu kayak berita deh sih. Teks. Teks informatif Teks dan informatif narasi. dan narasi. Teks informatif itu kayak apa? Berita gitu dah. Iya, baca berita biar dia ngerti. berarti kayak ada buktinya gitu, nyata gitu ya. Terus Kalau kalau narasi, narasi bisa jadi soal cerita tuh, berarti kayak narasi non fiksi gitu. bisa jadi ya, Fiksi bisa. tidak. Iya fiksi maksudnya. Masih masuk narasi tuh. Udah belum kan untuk yang baik. Apa din? Iya. Udah sih. Nih, kan kita tadi udah fix nih membaca dan memirsa kan. Apa sih CPTP-nya tadi, kita lihat dulu di pengumuman OP. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi. Kita mau ngambil yang kehidupan sehari-hari ya, Sa? Kehidupan yang sehari-hari, oke. Nah, coba lihat, nggak usah, belum lihat Bukan kehidupan sehari-hari, dia memahami soal-soal informasi. cerita. Oh, kalau cerita itu, kalau di buku itu, kalau bab 1 itu Ayo Main. Nah, di situ dia memuat teks narasi kehidupan sehari-hari. Di bab 1 ya. Itu Yang buku apa? Bahasa Buku Indonesia guru. kelas 3 enggak. Buku murid. Iya. Nah, kalau yang di bab 1 Ayo Main itu memuat teks narasi kehidupan sehari-hari. Itu teks narasi. Misalnya cerita lompat tali. Peserta didik dilatih memahami isi cerita, ide pokok dan kesan bacaan. Kalau di bab 2 ada juga nih, kawan seiring. Memuat puisi anak. Nah, kan tadi di CP-nya ada juga deh sih puisi anak dah sih. Nah, kalau di bab 2 itu memuat puisi anak, lagu istimewa dan cerita narasi ada juga yang istana kue. Kalau yang di bab 2 ini fokus pada pemahaman isi pesan serta kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga di bab 4, senyum di sekitarku itu judul babnya. Nah, kalau di situ juga puisi anak, senyum ayahku. Peserta didik diminta memahami makna. Kalau kayaknya yang bab 4 bukan gak sih, soalnya lebih ke puisi banget. Bab 1 teks narasi kehidupan sehari-hari. Kayak cerita Bab 4 lompat tali. bab 4 tadi apa? Puisi anak, senyum ayahku. Kayaknya udah deh. Ya Puisi kan? itu udah. Puisi. Kalau bab 1 Ayo Main tuh teks narasi kehidupan
pokoknya isi cerita, ide pokok, pesan bacaan. Kayaknya bab 1 deh. Kayaknya bab 1. Bab 2 memuat puisi anak dan cerita narasi, pemahaman isi, pesan, serta kerjasama. Memahami isi cerita, ide pokok, dan pesan bacaan. Kayaknya bab 1 ya. Kayaknya lebih spesifiknya bab 1 deh. Ya kan? Karena dia kan kayak memahami kehidupan sehari-hari. Tapi bab 2 bisa juga Narasi tuh. tadi. Kalau bab 2 apa tadi? Pemahaman Tapi ini aku isi, ngambilnya di bab 3. pesan, serta kerjasama. Bab 3 malah tidak masuk sama sekali. Iya bang. Apa bab Bab 3? 1. Kayaknya bab 3 tuh berbicara deh sih. Iya, bab 3 tuh berbicara. Iya. Yang kemarin aku tengok, yang kemarin yang tadi, Bab 3 yang tadi yang di screen Zara itu tadi kan? yang Berbicara di screenshot tuh nah. Iya. Coba tengok. Oh, kalian yang hubungin dengan CP-nya ya? Iya, biar pas kan. Kan tadi tuh nyarinya kan ide pokok baik kan. Nah, kami cari di buku ide pokok. Adanya di bab 3. Coba kita Ide buka. pokok, adalah hal gitu. Coba kita buka bab 1, kita lihat apa isinya di sini. Bab 1, ayo main. Kalian dapat menemukan dan mengelompokkan gambar benda. Kalian mampu memeriksa penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi. Kalian dapat menyampaikan gagasan dengan penuh semangat. Kalian memahami dan mengikuti instruksi guru. Tuh di sini kayak Screenin. Ini harus download nih. MB-nya besar. Jika tidak maksud download. Kebayang. Karena MB-nya besar gak sih? Ayo main. Ayo main. Kawan seiring, pengobar semangat. ini minimal pentayan dicari dulu ya. Ini membaca. Ayo main. Membaca CP-nya kalian dapat menemukan dan mengelompokkan gambar benda. Kalian mampu memeriksa penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi. Di sini Kalian dapat menyampaikan gagasan dengan penuh semangat dan kalian memahami dan mengikuti instruksi guru. Itu yang bab 1. apa ya Mayo ini. Nah, coba tengok yang di bagian membaca sampai ke bawah deh. Yang lompat tadi ya. Iya. Ada tuh agak di akhir disuruh jawab pertanyaan. Membaca. Oke, lompat tadi. Nah. Dan juga dia dikasih ilustrasi gambar gitu nah. Ini Mbak Ibu. Ini yang membaca. Di bab 1 dikasih tulisan, kasih ilustrasi. Bawahnya masih- kosakata baru nih. Bawah lagi ada tuh pertanyaan. Jawablah kalian, pertanyaan berikut ini. Menurut kalian cerita lompat tali bercerita tentang apa? Ya kan? kalau dia bisa jawab berarti dia memahami 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 bacaan. isi dari Betul kan? Betul betul. Iya iya iya. itu. Di bab 1 berarti kita ambilnya. Awak maju dia maju. Awak mundur dia mundur. Sakemasi. Sinkronisasi. Stop. Cek. 1 2 1 2. Kita kalau misalnya bikin Ih, aku ketua tim. Apa ya guys? Ngobrol-ngobrol nggak jelas. Apa tadi dek? Oh, Bincang-bincang orang penting. Tapi kalau misalkan kita ada kita hilangkan ini semua, kenapa ada anak yang dia bisa, ada yang tidak? Oke, aku nengok beberapa guru di SD yang pelosok tuh, dia benar-benar nih tulis, nih baca, ujian, To the point. sudah, nih tulis, sudah, beda makan, gitu. Terus tapi ada beberapa yang ngerti, ada yang enggak. Karena tiap anak tuh kan memang memiliki Apa karena beda-beda potensi. kalau ada aku Ditambah tahu dari gurunya, pembelajarannya nah, mungkin ditambah nggak sih? gurunya kayak gitu. Aku ngerasain beda potensi tuh. Dulu perasaan waktu dari SD sampai kuliah semester berapa gitu kan. Aku kayak cepet yang ser rasanya. Terus tiba-tiba semester 3 aku merasa lelah. Kayak oh my god ini aku. Aku ngerasa kayak otak aku masa emas, masa jayanya tuh aku SD. Bahkan SD tuh aku sukanya sama matematika. Tapi semenjak SMP tuh hampir tiap hari gak pernah sekolah karena pandemi tuh. Oh iya. Sudah shock. Tenangin diri lo, tenangin diri kalian. Pandemi cuman kayak berapa jam sekolah, Kasih tugas online. online dah, Dah. gitu terus kan. Apalagi matematika sama sih SMP. Jarang sekolah. Ya, tapi Pandemi sekolah di rumah. Pandemi. Daring. Aku baru ingat. Aku ingatnya tuh aku SMA daring. Nah aku tuh mulai dari SMP tuh otak aku stucknya kayak aku ini ya Allah
kalau sekarang lo kita kuliah ada Zoom gitu kan. Nah itu udah WA dan Classroom, cuma dikasih soal ada atau enggak kerjoin, itu pun mungkin dibantu orang tua, Sedangkan kayak dibantu SMP di Singkut tuh kayak di daerah Tia swasta tuh, itu mereka tuh kayak ada pertemuan yang betul-betul pertemuan gitu nah, kayak yang tapi tuh pakai tata tertib gitu nah. Kalau yang di bagian aku tuh kan mungkin karena di pelosok gitu gak sih, jadi kayak ya los tidak ada lalu. pembahasan ulang. Jadi waktu aku masuk SMA tuh aku betul-betul shock guys, karena ada pembelajaran yang katanya tuh ini udah dipelajarin di SMP tapi di SMP aku udah ada. Orang pandemi itu jangan dibilang kayak gitu please. Iya makanya kayak Memang pelajaran tuh dia saling berkaitan, cuman kita tuh kemarin tuh pas pandemi. Iya. aku ngerasa tertinggalnya waktu pandemi itu lah. Oh, Aku udah nggak. Kalau SMA ada sih berarti kalau iya. kalau pandemi Makanya kayak kurang-kurang ngerti sih sebenarnya, enggak gitu ya aku ya. Tapi gara-gara gurunya iya kan, dia tuh selalu mengurusi anak-anak yang suka bully. Dia guru dibully, tapi guru tuh ngerasanya dia ditanya, bukan dibully. Sebenarnya benar dibully guru tuh sama budak-budak tuh. Ini apa bu? Ayo bu dengar ini, tak bikin tak ngerti. Ulang lagi bu, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada sih. Tidak ngerti di mananya nak, katanya. Ada Ini yang bu, semuanya bu, katanya. Ada nanti gitu. Ini swasta soalnya, dan yang kayak aku tuh paling 2 orang, 3 orang gitu nah. Jadi kayak yang orang yang kayak gitu sebenarnya muak. Tapi kan cuma sedikit kan. makanya itu jadi guru tuh serba salah juga gak sih. Itu nggak bisa pakai satu metode, tapi ada yang murid bisanya pakai metode ini, yang ini pakai ini. Makanya itu tadi cari yang paling banyak. Misalnya ada 4 orang nih di dalam kelas, 3-nya ngerti, 1 tidak ngerti, ambil yang 3. Yang satu nih Yang satu ngikutin. ngikutin. Kalau memang masih tidak bisa, pasti dikasih les privat. Biasanya Ada gitu. tambahan waktu. Tambahan waktu. Dulu Sakinah tuh, ini TK tapi ya, dia ini apa namanya, tidak bisa ngomong R. Pelafalannya tuh Kurang jelas. Kurang jelas, jelas. cadel gitu ya. Jadi dia setiap balik sekolah ada khusus buat kelas orang-orang yang kayak gitu. Itu dari gurunya. Iya. Bagus dah kayak gitu dah. Tapi TK-nya jelek. Tapi gurunya bagus. Bagus, TK-nya jelek. Tutup sekarang. Terus kalau misalkan dulu TK Abi, dia tidak menekan yang kayak gitu. Dia nekanin menghafal. Jadi menghafal kosakata gitu-gitu. Jadi berfokus sama berbicara. Iya gak sih? Kalau Sakinah tuh membaca, berbicara. Kurang. Gerem. Iya. Tapi ngomong-ngomong guru MTK, aku punya best teacher matematika. Aku juga punya best teacher masuk nih kan. Iya. Itu yang bikin aku SMP jadi sih. suka dan cintanya sama matematika waktu SD. Pasti pengajarannya itu kayak tertata. Penjelasan, contoh, nyoba. Penjelasan, contoh, nyoba. Aku bisa Betul-betul sistematis ya. pembagian pistol, terus perkalian jari itu dari beliau, sumpah itu bagus nih. Aku dari mamaku. Wih, mama kau pintar. Madrasah pertama. Madrasah pertama ya. Pas inilah aku di dulu guru madrasah, bukan guru madrasah, guru SMP aku tuh baru perkenalan aljabar. Dia catatannya banyak nih yang dibahasnya IPS, IKRO. Kemana-mana. Iya, MTK tuh dia apa ya? Rumus, contoh soal, nyoba. Iya. Nah itulah tadi tuh, kalau kita tidak nyimak apa yang dia tulis, kita Tidak bakal ngerti. Nah aku udah minus dari situ. Aku udah nampak apa yang ditulis. Bukan yang Iya. aja. Ya Dan kan gitu pun kau masih berusaha. Kayak oke banget. Tapi kami yang ngerasain betul-betul kayak betul-betul ketinggalan kalau ndak nyimak, ndak nengok betul-betul kimia. Oh iya. Kimia aku udah ada. Kimia kelas 10 aku nol banget. 11 juga. Wih, Kalau kelas 12 aku matematika masuk. pokoknya matematika. Kimia SD mudah kok. Kimia kelas 12 bagus loh. Tapi kelas Udah ada kan kimia, heran. aku udah ada kimia. IPS. IPS tuh gak ada. Aku kelas 1 cuma ada kimia. Aku udah belajar ini ya. Nggak mudeng. Udah dari awal misal nggak mudeng ya kimia. Udah. Sampai akhir banget. Akhirnya nggak banget. Iya. Sama kayak MTK. Dia tuh berkaitan gitu nah. Tapi aku sukanya sambil biologi. Kalau IPA aku sukanya sambil biologi. Biologi.
Sumpil samo. Fisika. Fisika juga kami ngerasain. Aku juga suka fisika. Fisika enak. Kalau ndak nyimak ndak ngerti. Tapi ciri khas guru fisika. Apa? Kepala. Iya lagi. Kepalanya. Tapi guru fisika aku berhijab. Oh, cowok. Coba kalau lihat Itu karena kebanyakan berpikir. Kalau guru kami yang cewek dia betul-betul Islamian. Guru fisika Islami. Terus kayak ndak ngejudge gitu lah. Kita yang jadi guru matematika, kita bahas bahasa Indonesia. Diskusi. Kami waktu masuk kelas 10 itu kayak ada diceritain gitu karena sama guru bahasa Inggris jadi kayak ada selek sama guru fisika gitu. Tapi Terus kalian kita ada kayak pernah belajar apa bisa lagi? lihat atau apa gitu. Terus dia pernah nampak hantu gede tinggian. Kami kayak percaya tidak percaya. Antropologi. Antropologi. Ada tapi satu sama ini geometri. Takut. Sudah. Kalau aku di IPS tuh antro jadi satu sama ini. Di- itu apa? Geografi. Tidak ada gitu. Mbaknya berarti ada ini ya, ekonomi. Ada. Kami ekonomi ada. Ada Wow. ekonomi. Antropologi, geografi, sosiologi. Sejarah. Banyak Sejarah. mata. Banyak. Sejarah Indonesia sama sejarah peminatan. Tapi kayak Dalam yang keadaan- betul-betul jalan sampai GSD kayak mbaknya nggak sana. Karena kita kan emang berintas jalur kita deh. IPS sebenarnya. Tengok kanan kiri nih. Udah kuat lagi di IPA. Tapi pas kita Bilens. Balance. Bilens. Gila kita tuh Beyond. Bilens. sebenarnya kita tuh terkumpul secara tiba-tiba tapi pas Check your vocabulary. Asik. Vocabulary. Masa? Oh, Enggak ah. A itu jadi Balen. Belen. Bilen. Bilen itu kan B E L N L E N. Balance. Balance. Bukan balance. Oh, Balance tulisannya. Balance. Oh, bukan bilen. Nah, Bukan. nggak apa-apa. Kamu manusia juga. Cek your Duolingo gue kecewa sama. Diam. Life with balance. Balance life. Balance ya. Apa sih? Sudah Aida, ketua kelompok marah nih. Siap itu. Siap itu lah. Ketua. Balance siaga pas selesai pun ada yang dari apa? Itu kayak Balance siaga. orang tua ya. Bahas beyond selama Kalau kelebihan duit kau mau beli kresek itu? enggak ngapain? Mending barang Kau udah yang kelebihan duit coba kalau kau kelebihan duit. mending kayak barang Elon kita Musk. halaman. Tidak, aku tanya. Orang yang punya duit lebih baik ada dia mau beli yang kayak gitu. Dia Ada. PS Ada ya beli pulau. terjadilah. Ada kejanggalan. Jujur janggal. Stop sih kataku. Happy life. Ya, happy diskusi, happy life. Aduh, bila Pertamanya baik happy kita day, like. happy month, happy Pertama happy asmara. Anjas asmara. Tapi aku ngerasa Ada asmara. aku cocoknya sama circle yang sekarang. Cendol dawet. Sumpah kalau daripada aku yang tadi kalau tidak nyambung. Coba dari mana coba cendolnya? Kok Bayu bisa merasa cocok banget? Sama-sama Ibaratkan kalau puzzle tuh ibarat. Ibarat tuh terdiri dari apa? Ibarat atau iba tikus. apa sih? Rat. Tekan apa dia kok berarti menyimak dia menyimaknya kurang. Tahu? Ya bang. Apa? Iba Rat. rati Ratu tikus. rap Rap. merah
nah. Oh alah, aduh udah connect kan, udah tidak connect. Oh Allah. Oh, spasi Allah. alah. digabung. Oh, alah. Alah. Ih, nggak boleh kayak gitu, rasis. Sebenarnya kita ini karena stres dan sih makanya ketawa. Ini kalau ada kabar ini Nanti aku kasih di apa Gemini. Siapa yang paling ngalor ngidul di sana? Itu udah amat lah. BTW tadi ya guys, kalian mau udah healing gitu. enggak ada Oh, udah punya rumah di sini, ada rumah nih. Kau mau ke situ? Biar aku telepon si Stefan. Aduh, yang di tengah Stefan. laut yang mercusuar tuh nah. Iya, Itu tuh kayak mana ya bangunnya? iya kan? Gimana ya bangunnya? Tapi punya rumah di sini. Bangun. agak serem. Mercu. Bangun. Itu jalannya ya? Jujur jangga. Jujur jangan. Ya ini jalannya. Itu tadi kesalahan Apa? berpikir. Kalau misal kepleset, Sing. Siapa yang mau kepleset? Kita ada karena berpikir. jangan berpikir. Ini kayak dekatnya enggak sih? Coba kalau kita udah di situ. Bah, Pasti jauh. ini kita sekecil apa? Ah, ini kayak dekatnya enggak sih? Coba kita dari dekat. Tidak, maksudnya kayak kalau sekarang ini kita kayaknya deket. Nah, itu namanya kesalahan berpikir. Jujur jangga. Kesalahan menyusun kalimat, menyusun kata. Kesalahan berbicara. Itu tuh kastil lah, mansion, mercusuar. ini ada. Mercusuar enggak sih? Bukan, itu goa. Itu dah. Ini Kita bagus apa nih. sih? Rumah walet dah. Bukan. Itu Patrick. Lucunya tuh kan udah lucu. Ya Allah, bener ada lucu tuh kan berarti. Iya, iya. Fitri diam. Ya Patrick diamnya lucu. Aku mau bayangin lagi scene dia yang dia tidak gosok gigi tuh. Lah kebayang bau angoknya. Mau neraka. Paling lucu anaknya Tuan Crab. Paling menonjol dia. Apa Yang yang lucu. lucu? Itu loh mulutnya. Mukanya. Itu bukan menonjol. Itu jongor. Loh. Kayaknya di scan apa AI nih pembahasannya SpongeBob masuk lah. Jangan lagi. Orang Kaitkan dengan CP dan CPKB. Ada enggak ya pasti ada. Ada karena ini kesalahan berpikir, kesalahan menyimak. Jadi bisa bikin kita memaknai sebuah kata atau kalimat dengan makna yang berbeda dengan dari yang seharusnya. Apalagi anak-anak sering nonton itu kan. Betul. Betul. Tanpa pengawasan. Dia tahu kayak Penyapu handal. Itu nah kalian nggak ada sih yang kelinci yang ngomongnya yang itu tuh nah. Mama Nah, ya ngomong. Itu tuh juga itu juga mempengaruhi anak-anak gak sih? Iya. Enggak sih, itu dari yang memirsa ya. Sesuai intonasi makanya anak tuh mengerti. Jadi oh ini dia marah. Wah marah berarti. Dia galau. Dan terus itu kan mama mengenal intonasi dari ekspresi. Nah, kalau besok kita jadi mama kan yang bisa Bedain bisa. tinggi rendah. iya yang bisa mengekspresikan kita marah kita sedih tuh dari suara karena besok kita botox. Ekspresi Jujur jangga. Mana udah ini lagi, mana udah seriusnya lagi. Tiba-tiba Botox. Top botox. Pengaliran aku. Jadi takutnya waktu dia replay waktu kita gini-gini ketawa. Masak nasi. Tahu monitor gitu lah. Nah, aku tanya, monitor tuh artinya apa?
monitor itu memonitoring. Iya, memonitor orang. mengontrol Mengontrol, melihat, alat me- nggak sih? Salah. mengelola. Alat Monitor layar. Iya, Pak. layar monitor Monitor kedua. Jadi monitor itu apa? Ketua. Monitor tuh ini apa sih, kayak ada satu pimpinan yang salah komando. mentor Mentor. mentor Mentor tuh kayak Komunikasi sebenarnya. Tapi kalau diplesetin enggak ada jadi. money Hmm. duit kan Enggak, monitor. iya deh, monitor komunikasi. Iya nggak sih, kan ada alat itu. Monitoring. Iya, aku kita pakai itu bis sekarang ya. iya kan Cek, saya sudah Padahal dipakai. suaranya tuh kayak Iya dia lagi, iya dia lagi. Kayak kalau lagi di acara. di sini Andin ganti salah di sini ding bukan mulu di sini Andin semua orang bisa dengar tahu. Iya, semua orang bisa dengar. Jadi kan Yang makanya Andin kepada salah makanya itu kalau kita mau ngomong Ada ke kode. orang ada kode. Nah, masalahnya kayak kalau kita beli walkie talkie terus kita nyambungnya secara ilegal ke antena di sini, orang polisi bisa dengar. terdengarlah percakapan pendengar kita kemarin aku juga waktu ke Medan tuh pakai itu guys untuk kan kita kayak konvoy gitu gak sih nah pakai walkie-talkie tuh buat komunikasi kayak depan kosong nggak langsung nyali Iya. gitu. Oh my god, gemoy. Udah sekalian pakai ini apa hologram. Bentar, Pak. Hologram tuh apa? Kayak dia muncul itu ya visualnya gitu ya. Kayak mana sih? Kok kita terlihat gondes sih? Holo itu apa? Satu, Holo. solo. Holo Muncul. tidak tahu juga. Namanya tuh hologram intinya. Jadi itu alat, Tapi dia alat. timbul gitu kan. Iya, Dia pakai visualnya muncul. timbul gitu kan. Mm-mm. Dia alatnya kayak mana bentuknya? Belum ada. Nanti kecanggihan masa depan. Tidak sih. Kayak kalau kita ada hologram sekarang enggak kayak bisa tiba-tiba di sini muncul ada kayak sistem-sistem. iya. Sit, langsung kita Atau GPT bisa muncul. Iya. Kayak gitu. tinggal udah kita kayak ini, serap gitu kan langsung muncul semua Ih, sistem-sistem. kayaknya kalau Ada. GPT muncul, Dedek kena gemoy. Ada di film Demon. Ah, ada di film drama. Banyak di dia, emang banyak sih dia. Dia tinggal kayak dia kayak cuma kayak set. Atau udah tuh pakai kacamata yang sit langsung nampak Itu masih ada semuanya. tuh, sudah ada tuh. Iya kan, itu betul. Loh, kok hilang? Loh, Loh, kok hilang? Tapi katanya kalau kita sekarang nih ke Jepang atau ke Cina kita kayak di masa depan gitu nah. Memang. Cina. Kayaknya. Jepang Kampung juga. halaman, kampung Cina, halaman ya. kita. Suatu saat, Itu namanya amin. satir. Apa itu? Satria Mahathir. Jujur deh. Oh my god, tiba-tiba ini. Kita udah sadar video kita sebenarnya udah 1 jam guys. Iya, Po. Iya. Enggak, ding, tadi itu lewat 15. Iya. Ini udah 1 jam, ada 2 menit lagi 1 jam. Aku udah mau disalin sini. Masak masak sasi dalam membakar bakar kayu. Anak besar kasih Pada mau sih. Ya ampun, mepetku. Ada jangan dimsum ya Allah, tapi aku boleh. Aku kemarin Siap, makan boleh. dimsum, enggak boleh. Enggak boleh. Kelompok 1 dan 2 MK magang berarti besok tampil. Ini sekarang cuma 2 misalnya. Enggak boleh. Soalnya aku habis minum obat kemarin. Baru selesai minum obat. Nanti kata lagi. Siapa sih yang udah masuk kalau MK magang? R1 udah sih? Kak Papa bilang kemarin tuh bisa jadi kelompok 3 sama 4 minggu Minggu ini ini. cuman Zoom. Iya nggak sih? Kan? Tapi kemarin Bapak Ado jelasin minggu ini bakal kemungkinan ada 2 pertemuan. Ialah pertemuan besok itu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah kaget entah di hari apa lagi ada pertemuan, tapi kayaknya Zoom untuk kelompok 3 dan 4 karena untuk mempersingkat waktu supaya kita bisa langsung magang. Mungkin sebelum libur nggak sih? Sebelum
puasa. Pas puasa Atau Pas puasa kayaknya. Jadi tuh kalau Lombok kan Mm-mm. SD depan beda. Emang kan kita SD, Kasal udah oh iya, bikin iya. SD 111. Arden pun lah bikin surat Oh iya, yang sama gercep. Arden. Oh iya, dia udah bikin surat dah. Oh my god. Masakan nasi dalam bakar kayu. Jadi agama tadi gimana? Kata Arden tadi tengok bela kelompok kami dulu deh sih tadi kak katanya. Iya. Tanya Tapi menurut aku udah lah, tidak usah diganti-ganti gitu. Iya. Udah lah kalau Kayak emang misi tidak kelompok awal cukup dari cukup akhir. materinya berarti satu kelompok ada 2 materi udah lah gitu beda sih. Mm-mm. Dia itu jadi kelompok dari awal sampai akhir. Iya benar. Tapi kayaknya Friska yang nggak expect tuh. Dia sekelompok sama gitu. Oh iya. Enggak apa-apa. Udah 1 jam guys. Bye bye. Tidak usah. Udah boleh. Kata bapak tuh tidak payah kayak gitu. Enggak payah intro, enggak payah closing.